Malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik ini saya akan membagikan satu sharing dari bagian Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Dalam perikop tersebut dikisahkan demikian saudara-saudara. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, di sini diceritakan tentang perjalanan. Perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya untuk melewati atau berlayar di danau Galilea pada saat itu. Nah, kita lihat, kita tahu bahwa sesungguhnya para murid yang bersama dengan Yesus adalah para nelayan. Para nelayan ini sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak asing dengan kondisi danau itu. Seperti para murid ini, mereka tahu bahwa kondisi danau ini adalah danau yang suatu waktu, kapan waktu bisa saja mengalami angin ribut atau badai. Dan menurut saya, para murid ini sebagai seorang nelayan bukan orang yang asing dengan badai-badai yang terjadi di danau tersebut. Mereka sebagai nelayan mungkin bukan sekali, dua kali harus menghadapi badai yang ada di situ. Karena menurut catatan yang ada, bahwa danau itu sering kali atau bisa tiba-tiba mengalami goncangan dan kemudian terjadi angin ribut. Tetapi rupanya, walaupun mereka saudara-saudara sudah biasa ngadapin badai, dan mungkin bukan sekali, dua kali, tiga kali. Sepanjang mereka menjadi nelayan, mereka pasti pernah dan makan berulang kali menghadapi badai. Tapi walaupun pengalaman itu ada, tampaknya badai yang saat ini itu luar biasa saudara-saudara. Ini begitu luar biasa sehingga mereka sebagai seorang nelayan pun mengalami ketakutan luar biasa. Nyali mereka menjadi ciut. Mereka mengalami suatu rasa manusiawi yang begitu menyeramkan mungkin di dalam bayangannya. Sampai mereka bilang sama Tuhan Yesus, "Kita ini akan binasa." Jadi gambaran badai itu rupanya membuat gambaran kebinasaan di dalam pikiran. Gambaran tentang kehancuran di dalam pikiran, dalam benak mereka. Dan pada waktu situasi itu ada, di dalam situasi seperti itu, mereka datang pada Tuhan, minta tolong, "Tuhan Yesus tolong saya, tolong saya." Nah, kalau Tuhan Yesus tegur mereka, bukan karena mereka datang meminta Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Tetapi Yesus menegur apa? Gambaran kebinasaan yang mereka miliki. Padahal mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi walaupun berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, situasi yang ada itu bisa justru lebih menghidupkan gambaran-gambaran suram, gambaran-gambaran buruk, gambaran-gambaran yang menakutkan, gambaran-gambaran yang membinasakan dalam pikiran kita. Dan itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Bukan karena mereka datang kepadanya. Justru di tengah situasi seperti itu, Tuhan Yesus terbuka bagi mereka untuk datang dan meminta pertolongan. Tetapi Tuhan mau para murid datang pada Dia, meminta pertolongan, bukan dalam gambaran kebinasaan, tapi dalam gambaran pengharapan yang besar atas imannya kepada Kristus. Nah saudara-saudara, ini bagian yang pertama yang kita belajar. Saudara, ketika menghadapi badai, jangan biarkan badai itu mempengaruhi diri kita dalam gambaran kebinasaan. Kita datang saja pada Tuhan Yesus. Datang minta tolong, "Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tolong saya di tengah badai ini." Dan kemudian percaya, taruh harapan kita kepada Kristus. Nah saudara-saudara, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita bisa melihat di sini.
Ketika mereka berdoa minta Tuhan tolong tenangkan badai ini, selamatkan mereka. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus jawab. Tuhan Yesus bertindak. Tuhan Yesus lakukan semuanya. Badai itu kemudian menjadi teduh sekali. Laut, danau itu, air itu menjadi teduh sekali. Nah, di sini Yesus menjawab doa itu. Tetapi di situ kita mendapatkan suatu keterangan. Bagaimana doa yang dijawab itu untuk siapa? Untuk apa? Dan di sini kita melihat Yesus menjawab doa itu untuk menyatakan tentang kehadirannya, tentang kemuliaannya, tentang keberadaannya, tentang kuasanya. Jadi jawaban doa itu bukan sekedar untuk apa? Untuk memuaskan hati kita, bukan, saudara-saudara. Jawaban doa yang Tuhan Yesus berikan pada mereka untuk supaya para murid, orang-orang yang ada di sana, kemudian terbuka kembali matanya, terbuka kembali hatinya, terbuka kembali pikirannya untuk menyadari kembali siapa Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika saat ini saudara-saudara berdoa, maka ingatlah bahwa doa-doa itu adalah doa-doa yang juga untuk membuka mata kita. Kalau Tuhan jawab doa itu, maka apa yang paling penting saudara di dalam doa itu semakin kenal Tuhan Yesus, semakin terbuka untuk melihat siapa Dia, mengenali kuasanya, mengenali kasih-Nya pada hidup saudara dan pada hidup saya. Karena itu saudara-saudara, pada saat ini ada banyak badai di sekitar kita. Sekali lagi, jangan biarkan badai itu merusak iman kita. Sehingga gambaran kebinasan, kesuraman itu yang muncul dalam hati kita. Datang pada Tuhan, minta Tuhan, tolonglah Tuhan. Lalu yang kedua kemudian, selalu punya hati. Pada saat kita berdoa, doa itu adalah jalan kita untuk melihat betapa besar kuasa Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana Dia menyelesaikan badai-badai itu. Bagaimana Dia menyelamatkan kita di tengah-tengah badai itu. Dan pada saat itu juga kita dibukakan mata untuk semakin kembali percaya. Semakin diteguhkan kembali melalui doa-doa kita. Doa-doa yang Tuhan jawab membuat hati kita semakin teguh untuk percaya. Dan kemudian memuliakan Dia. Dan orang lain yang melihat melalui kehidupan doa kita, mereka pun kemudian dicelikan dan melihat kemuliaan Tuhan. Ya saudara-saudara, hari ini berdoalah. Berdoalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk orang lain bisa juga melihat kemuliaan Tuhan melalui setiap doa yang saudara miliki. Amin.